Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Sihir Pemisah. Treat ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the haunts begin. Sudah 7 tahun menikah, tapi kalian berdua masih belum punya anak. Berobat ke sana kemari tapi tidak ada hasil. Tetap saja tidak hamil-hamil. Bisa jadi istrimu itu yang mandul, ujar seorang wanita parubaya pada seorang laki-laki yang sedang mencuci mobil. Belum rezeki kalau istri saya itu sehat. Cuma ya itu, Tuhan belum memberi kepercayaan untuk menitipkan anak pada kami berdua, jawab laki-laki itu. Ya itu, mana umur semakin tua, kasihan ibu bumi itu, kulihat sangat ingin mempunyai cucu. Apalagi maksudmu? Segala cucu-cucu katamu. Bagiku yang terpenting, anak menantuku bahagia. Sudah cukup. Kalau masalah cucu itu, lihat bagaimana kehendak Yang Maha Kuasa saja mau memberi atau tidak. Karena semuanya Dia yang mengatur, ujar seseorang yang baru saja keluar dari dalam rumah. Ucu Bastiar memonyongkan bibirnya mendengar perkataan saudaranya tersebut. Memang benar Tuhan yang mengatur, Kak. Tapi kita berumah tangga itu tentunya ingin mempunyai keturunan. Anak jugalah yang akan mengurus kita dikala sudah tua nanti. Tanpa anak, apalah arti sebuah rumah tangga? Aku katakan padamu, ini kan rumah tangga anakku. Kenapa kau yang repot? Ada anak atau tidak itu urusan mereka. Aku yang tinggal serumah dengan mereka saja tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Tapi mendengar omonganmu itu sepertinya tidak peduli. Anak menantuku tersinggung. Tersinggung apa? Kan memang benar, ujar Ucu Bastiar. Kalau kau terus berbicara yang tidak penting seperti ini, sebaiknya kau jangan pernah singgah di rumahku lagi, bentak Ucu Mastah pada adiknya tersebut. Ucu Bastiar bergegas beranjak dari duduknya dan berjalan pergi sambil menghentakkan kakinya. Ucu Mastah menghela nafas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya menatap punggung sang adik yang berjalan menjauh. Dari dalam, keluarlah seorang wanita yang merupakan menantu Cumasta. Wanita itu memeluk ibu mertuanya dengan hangat. Ada setitik air bening yang mengalir dari pipinya. Maaf ya Ma, kami belum bisa memberikan Mama cucu, ucapnya lirih. Sudah, jangan memikirkan hal itu. Mama selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua. Ada anak ataupun tidak, Mama harap rumah tangga kalian tetap bahagia. Mama dan arwah babahmu pun dulu begitu, bahkan 11 tahun. Pernikahan kami berdua belum juga dikaruniai anak. Sekalinya diberi anak, malah dapat kembar. Yadi yang melihat keakraban ibu dan istrinya itu tersenyum. Akhir-akhir ini keadaan Cumasta kurang begitu sehat. Beliau sering batuk-batuk dan mengeluhkan pundaknya sakit seperti dicengkram dan dipukul. 2 hari yang lalu, beliau juga bercerita telah mendengar suara benda jatuh di atas kamar tidurnya. Namun anak dan menantunya tak ada yang curiga, dan hanya menganggap itu semua mungkin ulah kelelawar atau binatang malam lainnya. Semakin hari sakit Cumasta makin parah. Bahkan kini setelah 2 minggu berlalu, beliau hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pucat dan semakin kurus. Hanya menantunya yang merawatnya setiap saat, karena Yadi selalu sibuk bekerja. Sementara saudara kembarnya tinggal di kota lain. Dina, panggil lirih Cumasta seraya berusaha meraih tangan menantu kesayangannya itu. Iya Mah. Mama rasa Mama sudah tidak kuat, Din. Kalau Mama sudah tidak ada,
Tolong jangan tinggalkan Yadi, nak. Walau apapun yang terjadi nanti. Dina menggenggam erat tangan ibu mertuanya yang sangat baik itu. Raut wajahnya nampak sangat sedih menatap sang ibu mertua. "Mah, jangan bicara seperti itu. Aku yakin mama pasti sembuh," ucapnya mulai terisak. Darah kental berwarna hitam keluar dari mulut Jumastah. Dina segera membersihkan darah tersebut dengan tisu. Perutnya mendadak mual karena bau darah itu sangat busuk. Beberapa kali Jumastah menarik nafas tersendat-sendat. Lalu beliau mulai kehilangan kesadaran. Dina sangat ketakutan. Ia takut kalau ibu mertuanya sudah meninggal. Panik dan gugup membuat tubuhnya gemetar. Dengan air mata yang berlinang, Dina berusaha menghubungi suaminya yang masih berada di tempat kerja. "Mama," ucapnya terbata ketika telepon tersambung. Mama kenapa? Pulang sekarang juga. Aku tidak tahu mama kenapa. Mama tidak bergerak lagi," isaknya penuh dengan kepanikan. Paham dengan apa yang terjadi, Yadi lantas mematikan telepon dan langsung pulang menuju ke rumahnya. Dina terduduk lemas sambil terus memegangi tangan sang ibu mertua. Air mata tidak juga berhenti mengalir di pipinya. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara deru mesin mobil Yadi yang baru saja datang. Begitu keluar dari mobil, ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. "Mama," panggilnya dengan bibir dan suara yang bergetar. Ia mencoba memeriksa denyut nadi sang ibu. Dan kemudian Yadi menghela nafas lega. Mama bisa mendengarku." Jumastah sudah tidak menanggapi pertanyaan itu. Helaan nafasnya pun sudah mulai melemah. Bahkan hampir tidak terlihat lagi naik turun dadanya. Yadi lalu menelpon seorang temannya yang bekerja di sebuah rumah sakit. Dan sekitar 5 atau 10 menitan, orang itu datang. Pertama-tama ia melakukan pengecekan pada denyut nadi dan kemudian hembusan nafas Jumastah dengan sebuah cermin. Orang itu menatap Yadi dan Dina bergantian. "Beliau sudah tidak ada." Tidak mungkin. Tadi denyut nadinya masih ada," sanggah Yadi tak terima. "Beliau sudah pergi. Sudah meninggal." Tangis Dina semakin menjadi. Tubuhnya bahkan sampai lemas dan muntah-muntah. Kerabat dekat yang tinggal satu kampung pun mulai berdatangan. Mereka membacakan Yasin di dekat jenazah yang sudah ditutupi dengan tapih bahalai. Sementara Dina masih terus menangis di dalam kamar. Matanya juga membengkak. Dan Yadi, meski sedih, ia juga sibuk untuk menyiapkan pemakaman ibunya besok. Keesokan harinya, keadaan Dina sudah mulai tenang. Ia bahkan juga ikut membantu memandikan sang ibu mertua, membersihkan bagian yang tersulit pada jenazah. Setelah dikafan, Dina dan Yadi bergantian mencium almarhum Jumastah. "Jangan sampai air matamu mengenai mayat," tegur ibu-ibu yang bertugas mengafankan mayat. Lekas-lekas Yadi menyapu air matanya. Dingin sekali pipi ibunya ia rasa. Namun wajahnya begitu berseri dan terlihat seperti orang yang sedang tidur. Nampak sangat tenang. Beberapa keluarga jauh mengobrol dan memberikan semangat pada Dina, kecuali Cubastiar yang menatapnya dengan tatapan sinis dan penuh kebencian. "Yang kuat ya, Din. Insya Allah ibu mertuamu meninggal dalam keadaan baik dan tenang." Dina mengangguk. Namun setitik air matanya kembali jatuh. Seminggu sudah selepas kepergian mertuanya, rumah itu terasa menjadi sangat sepi bagi Dina. Apalagi kalau suaminya tidak ada di rumah. Kini tidak ada lagi ibu mertua yang selalu mendengarkan semua keluh kesah dan curhatan Dina. Tidak ada lagi yang akan memasakkan kari ayam dan bastek kesukaannya.
tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah. Beberapa kerabat datang untuk mengikuti acara 7 harian malam itu. Dina menyalami mereka semua satu persatu dengan sopan. Beruntung sekali arwah punya menantu seperti Dina ini. Orangnya sopan dan sangat baik memperlakukan mertuanya. Iya Din, mertuamu juga sering sekali menceritakan tentang kamu kalau sudah kumpul-kumpul keluarga. Sekalipun tidak pernah lupa dia menyebutkan namamu, sambung yang lain. Dina tahu ibu mertuanya memang orang yang baik, sangat baik. Dan itulah yang membuat Dina merasa sangat amat kehilangan sosok ibu mertua terbaiknya itu. Tak terasa air matanya mulai menetes lagi. Beberapa ibu-ibu itu saling senggol. Dan kemudian salah seorang di antaranya mengusap punggung Dina. Maaf Din. Acara 7 harian malam itu berjalan lancar. Namun di akhir acara ketika beberapa ibu-ibu membantu Dina mencuci piring dan wadah-wadah kotor bekas makanan lainnya, Cu Bastiar ikut ke dapur. Lalu mulai berkata yang tidak-tidak. Beberapa ibu-ibu yang ada di sana sudah berusaha menegurnya. Namun Cu Bastiar ini mulutnya seperti api disiram bensin, yang bila ditegur malah semakin menjadi. Ocehan jahatnya itu terhenti ketika Yadi masuk ke dapur dan menegurnya dengan nada suara tinggi. 1 bulan berlalu. Dina mulai merasakan perubahan yang tidak biasanya pada suaminya. Namun Dina masih bersangka baik dan tidak ingin menumbuhkan rasa curiga pada sang suami. Yadi akhir-akhir ini juga sering marah-marah, bahkan dengan hal kecil pada Dina. Semisal ketika rasa kopi yang disuguhkan kurang gula atau kurang panas, ia sampai melempar gelas tersebut lalu pergi dalam keadaan marah. Hawa rumah pun terasa panas, padahal di rumah itu sudah terpasang AC. Tinggal di rumah tanpa anak, tidak ada yang mengganggu. Kok sholatnya terlambat? Tegur Yadi yang saat itu sudah akan berbaring di kasur. Aku sudah sholat tadi. Ini kusiapkan untuk kamu. Kamu kira aku ini sudah melupakan kewajiban sholatku kah? Kalau aku belum sholat, aku akan mengambil sajadahku sendiri. Dina menghela nafas, lalu kembali melipat sajadah yang ia gelar tadi. Kalau di kantormu ada masalah, kamu bisa ceritakan semuanya sama aku. Kita hadapi semuanya bersama-sama, ucap Dina lembut seraya duduk di dekat suaminya. Gak ada masalah, aku ngantuk, mau tidur, ujar Yadi ketus. Dina menggeser tubuhnya ketika Yadi tidur membelakanginya. Begitulah keadaan rumah tangga Dina dan Yadi akhir-akhir ini. Tidak ada lagi percakapan hangat antara keduanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Yadi. Ya Allah ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu, lindungilah rumah tangga hamba dari kehancuran, dan titipkanlah malaikat kecil di keluarga kami ya Allah. Terisak Dina dalam doanya. Brak! Pintu kamar terbanting dengan sangat kencang, hingga membuat Dina begitu kaget. Ia beranjak dari sajadah dan bergegas berjalan ke arah pintu. Ia menengok kiri dan kanan mencari-cari penyebab kenapa pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Namun Dina tidak menemukan apapun. Lalu kemudian Dina membalikkan badan. Ia melepaskan mukenanya, namun di saat yang bersamaan terdengar kerontang. Kaleng yang diisi batu atau kelereng dari arah luar rumah, tepat di samping kamarnya. Siapa itu? Hening. Tapi beberapa menit kemudian suara kerontang itu kembali terdengar. Jangan macam-macam ya, kusiram air panas kau nanti. Lagi-lagi hening. Dina melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suaminya sebentar lagi mungkin akan pulang. Dina langsung bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Di saat sedang asyik menggoreng ayam, Dina kembali memikirkan perkataan suaminya semalam. Aku juga sangat ingin memiliki anak, dan aku sudah berusaha untuk itu.
Segala macam obat untuk kesuburan pun sudah aku coba semua. Tapi mau bagaimana lagi? Allah belum percaya untuk menitipkan janin di rahimku, gumamnya lirih. Pikirannya kembali menerawang jauh ketika ibu mertuanya masih hidup. Orang yang selalu memberikan semangat untuknya. Bahkan dikala keluarga suaminya yang lain terus menyudutkannya. Kenapa orang sebaik mama meninggal secepat itu? Karena kebanyakan melamun. Alhasil ayam yang ia goreng menjadi gosong. Cepat-cepat Dina mengangkat ayam itu, lalu menaruhnya ke dalam piring. Dina juga membuatkan sambal dan tumisan kangkung untuk suaminya. Kemudian ia duduk manis seraya menunggu suaminya pulang. Sinetron yang biasa ditonton Dina dan ibu mertuanya kini terasa sangat membosankan. Ditambah lagi keadaan hatinya sedang tidak baik-baik saja. Sekitar pukul 10 malam, suaminya baru pulang dengan keadaan baju yang sudah acak-acakan. Bekas merah mirip lipstik menempel di punggung bajunya, membuat hati Dina terasa sakit seketika. Namun perasaan itu seketika ia tepis. Ia tak mau menaruh curiga pada suaminya. Kamu baru pulang? Sepertinya akhir-akhir ini kamu selalu sibuk ya? Tak ada jawaban dari suaminya. Laki-laki itu berjalan memasuki kamar mandi. Sementara Dina berjalan menuju ke meja makan untuk menyiapkan hidangan makan malam. Makanan sudah siap. Kita makan sama-sama ya. Aku juga belum makan. Iya. Mereka beriringan ke arah meja makan. Nasi yang masih panas nampak masih mengepulkan asap. Yadi mengambil ayam goreng itu kemudian menggigitnya. Tapi baru saja ayam itu masuk ke dalam mulutnya, Yadi lantas meludah dan melempar ayam goreng tersebut ke tempat sampah. Di rumah cuma sendirian, tapi masakan sama seperti orang yang mengurus 8 anak bayi. Maaf, tadi aku sedikit melamun. Kalau ayamnya nggak enak, aku bisa gorengkan telur untukmu. Sebentar ya. Tidak usah. Dina menghela nafas panjang. Maumu apa sih? Hah? Akhir-akhir ini aku selalu salah di matamu. Kalau memang kau ada masalah, katakan saja. Kau kira aku ini tunggul kayu yang bisa kau perlakukan seenaknya? Ujar Dina dengan suara meninggi. Yadi seperti orang yang baru saja tersadar dari hipnotis begitu mendengar perkataan istrinya. Ia nampak kaget, bahkan tubuhnya sempat terlambung. Ketika dikagetkan, sayang, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu dengan sangat buruk akhir-akhir ini, ucap Yadi dengan raut menyesal. Dina mengerutkan alisnya. Kemudian ia mendekati suaminya, menciumi punggung tangan sang suami dengan lembut. Aku juga minta maaf. Tidak seharusnya aku meninggikan suaraku seperti tadi. Malam itu, sikap Yadi kembali seperti biasa. 4 bulan telah berlalu. Hari itu Dina pergi ke apotik terdekat untuk membeli alat tes kehamilan. Karena ia sudah tidak datang bulan sejak 2 bulan yang lalu. Tapi ia juga tidak merasakan tanda-tanda kehamilan seperti mual-mual ataupun muntah-muntah sebagaimana kebanyakan yang dialami oleh ibu-ibu muda di awal kehamilan. Sesampainya di rumah, ia langsung melakukan tes. Dan setelah menunggu beberapa saat dengan berdoa agar hasilnya positif, tapi ternyata yang ia lihat hanyalah 1 garis yang berarti negatif. Sesak dadanya terasa. Begitu tahu bahwa ia tidak sedang hamil. Malam hari pun tiba. Selepas sholat Isya, Dina bergegas untuk tidur karena ia merasa sangat mengantuk sekali. Baru saja ia terlelap, Dina mulai terhanyut ke alam mimpi. Ia bermimpi melihat dirinya sedang berbaring dengan kaki yang mengangkang, dan di sela-sela kedua kakinya terlihat seorang perempuan dengan wajah pucat mengerikan. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Dina meringis begitu tangan wanita itu mulai mengorek-ngorekkan kemaluannya dengan kuku-kuku yang panjang dan terasa sangat menyakitkan.
Lalu wanita itu menarik tangannya yang sudah dipenuhi darah, kemudian mulai menjilatnya. Dina berteriak dan berusaha memberontak, namun tubuhnya terasa berat dan kaku, tidak bisa digerakkan. Saat itu Dina hanya bisa meringis, menangis tanpa bisa melawan. Untungnya di saat yang bersamaan, Dina berhasil terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersenggal. Ada rasa nyeri di bagian perutnya. Begitu ia bangun dari tempat tidur, barulah ia sadar kalau ternyata ia datang bulan. Darah haidnya ada di spray. Lekas-lekas Dina ke kamar mandi membawa pembalut dan celana ganti. Lalu kemudian ia mengganti spraynya. Sekitar pukul 11 malam, Yadi datang membawakan martabak dan 2 bungkus nasi goreng. Ia mendapati istrinya yang saat itu terus-terusan memegangi perut. "Kamu kenapa?" "Biasalah, sakit datang bulan." Yadi menghela nafas panjang. "Ya sudah, aku mau buatkan jamu untukmu dulu ya," ujar Yadi lalu berjalan ke dapur dan mulai mengupas rempah untuk membuat jamu seperti kencur dan lain-lain. Sudah 10 hari berlalu, tapi haidnya belum juga berhenti. Dina mulai resah. Ia takut kalau saat itu ada penyakit yang ia derita. Namun ia masih berusaha untuk menutupi semuanya dari sang suami. Hari-hari itu saat ia sedang melakukan panggilan telepon dengan teman lamanya di kampung, tiba-tiba Cu Bastiar datang dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi. "Aku mau pinjam uang. Tadi sudah bilang sama Yadi, katanya suruh diambil di rumah." Dina meletakkan HP-nya di atas meja, lalu menyalami Cu Bastiar. "Mau pinjam berapa?" tanya Dina. 2 juta. Dina mengerutkan keningnya. "Saya gak pegang uang sebanyak itu. Kalau di ATM ada, tapi saya sedang malas keluar rumah," ujar Dina. "Kau itu cuma orang luar, sementara Yadi itu keponakan kandungku. Ibarat pepatah, kau itu hanya getah yang menempel di daun. Jadi jangan berlagak. Saya memang orang luar, tapi sekarang saya masih lagi berstatus istri sahnya Yadi. Dan rasanya selama ini Cu Bastiar lah yang selalu mencari-cari kesalahan saya." Tanpa memperdulikan perkataan Dina, Cu Bastiar mengeluarkan HP dari dalam kantong dasternya. Ia menelpon Yadi dengan suara yang sangat nyaring. "Kau tahu kan, aku tidak pegang uang sebanyak itu. Mana sekarang cuaca sedang panas-panasnya. Aku malas untuk keluar rumah," ujar Dina. "Ya sudah, Cu, nanti malam saya antar uangnya ke rumah ya," ujar Yadi dari seberang telepon. Cu Bastiar mematikan telepon dan kemudian berlalu pergi. Dina menggeleng-gelengkan kepalanya menatap punggung wanita itu. Andai mama masih ada, pasti dia sudah mengusir Cu Bastiar tadi, gumam Dina. "Kak Din, kemarin malam aku melihat Cu Bastiar di sekitar rumah kakak, kayak mengorek-ngorek tanah," ujar Ajin, anak tetangganya yang sering keluyuran malam dan terkenal sebagai pecandu lem fok. "Masa sih? Ngapain dia ya?" Ajin menggeleng, lalu kemudian pergi tanpa berkata apa-apa. Saat Yadi pulang, Dina menceritakan apa yang dikatakan Ajin tadi, dan Yadi cuma tertawa mendengarnya. "Ah, paling cuma halusinasinya. Dia kan sering ngelem. Ingat gak waktu dia menjual tabung gas sama celana milik orang tuanya waktu itu? Apa kamu masih percaya sama dia?" Dina menghela nafas. Ia membenarkan apa yang dikatakan suaminya. Sudah hampir 40 hari berlalu, tapi darah haidnya belum juga berhenti keluar. Entah apa yang sedang ia derita. Bahkan bidan yang sering jadi tempatnya berkonsultasi tentang kesuburan pun tidak mengetahui pasti apa penyakit yang Dina derita saat ini. Dan sudah selama itu pula lah Dina selalu menolak jika diajak berkebun oleh suaminya. Hubungan mereka yang awalnya sudah mulai membaik
akhirnya kembali merenggang. Namun kali ini Yadi tak lagi marah-marah, melainkan semakin lupa waktu dan sering pergi bersama teman-temannya. Seperti malam itu, Dina menunggu suaminya sampai ketiduran di depan TV, tapi Yadi belum juga kembali. Selama menderita haid yang tak berhenti itu, Dina tidak pernah sekalipun menceritakan pada suaminya. Ia lebih memilih untuk diam dan menolak jika diajak berkebun. Bahkan Dina juga sering bermimpi hal-hal yang mengerikan, seperti mimpi bertemu hantu, memuntahkan janin bayi, dan makan bersama dengan orang-orang asing yang memiliki wajah menyeramkan. Mimpi itu terus datang setiap ia memejamkan mata. Tubuh Dina kini menjadi kurus dan sangat pucat. "Kamu kurusan, Din? Wajahmu juga pucat. Apa darah itu masih keluar?" tanya Husna, teman sekampungnya yang saat itu sudah bekerja di daerah tersebut. "Iya, tubuhku rasanya lemas. Makan pun akhir-akhir ini sudah tidak nafsu. Aku takut kalau penyakitmu ini bukan sakit medis, Din. Bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat." Dina menatap Husna. "Maksudmu aku kena santet?" "Ya bisa jadi. Mungkin ada seseorang yang tidak menyukaimu atau iri, lalu mengirimkan penyakit padamu. Tapi aku tidak punya masalah sama orang, Nak." "Kau tidak punya masalah sama orang, belum tentu orang beranggapan sama tentang dirimu. Lagi pula yang namanya santet bukan cuma ditujukan untuk orang yang saling bermusuhan, tapi bisa juga karena si pelaku membenci korbannya, atau ada rasa iri, semacam persaingan usaha, atau bahkan rumah tangga." Dek. "Jika benar begitu, rasanya aku tahu siapa orangnya," batin Dina. "Kalau kau mau, aku bisa ambil cuti dan menemanimu ke kampung. Kita ke rumah orang yang memberiku pelancar berurusan." "Hah? Kau menggunakan yang seperti itu?" "Din, persaingan sekarang semakin ketat, sementara skillku tidak seberapa. Kau kira dengan cara apa aku bisa bekerja dan menempati kedudukanku saat ini dengan gaji yang sangat lumayan itu, kalau bukan karena campur tangan? Kau sendiri tahu kan maksudku?" ujar Husna tergelak. Dina mengangguk. "Tapi aku takut musyrik." "Din, kita kan berikhtiar. Semuanya Tuhan juga atas izin Tuhan. Kau berobat ke mantri saja kan juga berikhtiar, bukan?" Aku kasihan padamu, Din. Kamu adalah temanku satu-satunya yang paling baik sama aku. Bahkan kau juga membantuku di saat aku susah dulu. Jadi sekarang aku ingin membantumu dengan caraku," potong Husna sembari meletakkan tangannya di atas punggung tangan Dina. Dina mengangguk. Ia lalu memeluk Husna dengan erat. Dina yang ditemani oleh Husna saat itu telah menaiki gatek untuk menuju ke kampungnya yang berjarak tidak begitu jauh. Sekitar hampir setengah jam, akhirnya mereka sampai di kampung. Dina menghirup udara segar di sana. Hawanya tenang dan damai. Beberapa orang menyapa mereka dengan antusias. Mereka mengobrol-ngobrol hangat dan sampai kemudian tiba di halaman rumah yang memiliki ketinggian 2 meter dari tanah tersebut. Husna mengucapkan salam. Dijawab oleh seorang gadis berusia 17-an yang sedang berada di pelataran. "Amangnya ada?" "Ada, Kak. Mereka sedang sholat," jawab gadis itu dengan sangat ramah. "Hehehe, kurasa kita datang lebih awal. Padahal biasanya kalau berobat itu sekitar pukul 1 atau 2 siang, Din," bisik Husna. "Tahu begitu mending kita berangkat sehabis sholat zuhur tadi, Nak." Kamu ini," Husna tersenyum. "Kakak bisa kok ikut sholat kalau mau. Kami ada menyediakan mukena dan sajadah untuk tamu yang barangkali ingin ikut sholat," ujar gadis itu menyela obrolan keduanya. "Tidak, terima kasih, Dek. Kakak sedang berhalangan," jawab Dina tersenyum. "Oh,
Inggih. Tidak berapa lama menunggu, keluarlah seorang laki-laki parubaya mengenakan baju kaos partai dengan celana panjang yang sudah lusuh. Meski penampilan beliau terlihat biasa saja, tapi Dina merasakan sesuatu yang luar biasa padanya. Semacam Dina langsung menunduk dengan segan saat melihat beliau. Wibawanya tidak main-main. Ada apa, Husna? Begini, Mang. Sebelumnya kenalkan dulu. Nama teman saya ini Dina. Nah, dia ini haid sudah dari beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak juga berhenti. Iya kan, Din? Kamu ini anaknya almarhum Tanti kan? Soalnya wajahmu itu ada mirip-miripnya dengan almarhum. Inggih, Mang. Anda benar. Saya memang anak almarhum Tanti. Mbah kenal sekali aku dengan orang tuamu itu. Setelah mengobrol ke hulu hilir, akhirnya mereka sampai juga ke intinya. Amang Dirman mengangguk dan menatap kasihan pada Dina. Kasihan sekali aku mendengar tentang kehidupanmu ini, nak. Setelah itu, Dina diberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Jika setelah meminum air itu tubuhmu bereaksi, maka kau harus keobati, ujar beliau. Dan sekitar setengah jam setelah meminum air tersebut, Dina mulai merasakan sakit di bagian perutnya, bahkan sampai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Amang Dirman menghela nafas dan mengangguk. Dina dibaringkan di atas lantai yang dialasi dengan tikar purun. Sebiji kelapa muda dibelah di atas perutnya. Dan aneh sekali, air kelapa itu langsung terlihat berubah, berminyak begitu jatuh ke lantai setelah mengenai perut Dina. Memang kena kerjaan orang dia ini, ujar Amang Dirman. Astaga, benar kan dugaan saya? Saya minta tolong, Mang. Tolong obati Dina, ujar Husna. Insya Allah, Amang akan bantu sebisanya. Alhasil hari itu Dina dan Husna tidak diperbolehkan pulang. Mereka disuruh menginap di rumah tersebut sampai Dina benar-benar sembuh. Bagaimana suamiku, nak? Tanya Dina saat sakit di perutnya sudah mulai mereda. Sudah ku telepon, Din. Dia bilang gak apa-apa. Jadi kamu jangan risau. Sekarang fokus saja sama penyembuhanmu. Sekitar pukul 9 malam itu, Amang Dirman mulai melakukan ritualnya. Di hadapannya juga sudah ada Dina dengan wajah yang mulai pucat. Rumah tanggamu ini terkena sihir pemisah. Biasanya rumah tangga yang terkena sihir ini akan menjadi tidak harmonis lagi. Bisa karena pertengkaran yang selalu terjadi setiap saat. Suami istri mulai tidak rukun, atau salah satu di antara keduanya jatuh sakit. Biasanya yang sakit adalah yang paling balemu hambaruan. Dan yang paling parah adalah ketika batas waktu sihir itu sudah mencapai puncaknya. Tapi rumah tangga orang yang dihancurkan ini masih baik-baik saja. Maka salah satu di antara keduanya akan meninggal. Dan yang kamu alami sekarang ini sudah hampir mencapai batas waktunya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa jadi kau yang mati. Lalu sekarang saya harus bagaimana? Kita obati kau dulu, baru nanti kita ke rumahmu. Seperti pengalamanku, sihir pemisah itu bisa dikirim atau ditanam dalam bentuk bualan di depan rumah, atau bahkan di dalam rumah, jika pelaku adalah orang terdekat si korban. Pikiran Dina melayang ke waktu di mana Ajin mengaku melihat Cu Bastiar yang seperti orang sedang mengorek-ngorek tanah. Apa Amang tahu siapa orang yang sudah mengirimkan sihir ini? Bukan orang jauh, tapi juga tidak terlalu dekat dengan kalian. Berarti memang dia pelakunya, gumam Dina. Dina diberikan air di dalam sebuah gelas yang terbuat dari kayu. Di dalam gelas itu sudah terdapat akar kecil yang menggeliat-menggeliat. Saat air itu melewati tenggorokannya, Dina merasa sensasi dingin yang berjalan. Bahkan rasa dingin itu terasa sampai ke perutnya. Gluruk.
Perut Dina berbunyi. Rasanya antara sakit menyayat dan seperti ingin buang air kecil. "Saya permisi sebentar, mau buang air kecil, Mang," ucap Dina yang langsung ditanggapi anggukan oleh Amang Dirman. "Kenapa, Din? Kebelet kencing? Gak tahu kenapa. Tiba-tiba saja kebelet. Sudah ya," ujar Dina bergegas menuruni anak tangga dan berjalan menuju WC yang berada di luar rumah. Blek. Darah kental berbentuk aneh keluar begitu Dina jongkok di WC tersebut. Ia saja bahkan sampai kaget dan ketakutan melihat darah yang tidak mau disiram tersebut. Darah kental itu berputar-putar, seperti ingin naik kembali. Cepat-cepat Dina menaikkan celananya lalu berlari. Di tangga rumah sudah ada Husna yang sedang memainkan ponselnya. "Kenapa, Din?" Dina tak langsung menjawab. Terlebih dulu ia mengatur nafasnya dan kemudian barulah mulai menceritakan apa yang baru saja dia alami tadi. Husna mengerutkan alisnya. Ia menuruni tangga dan berjalan ke arah WC untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Dina tadi. Tapi sesampainya di WC, Husna tidak menemukan apapun, bahkan setetes darah. "Gak ada apa-apa, Din." Dina terdiam. Tangannya perlahan-lahan mengelus perut. Rasa sakit itu sudah tidak lagi terasa sekarang. Husna menggandeng tubuh Dina untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Bau semerbak kemenyan dan aroma wangian aneh menjadi satu di ruangan tersebut. Amang Dirman menyuruh Dina kembali duduk. Lalu setelah itu Mang Dirman mendekati Dina dengan membawa sebuah cepu atau wadah antik, biasanya tempat induk minyak mistis dengan jenis tertentu. Mang Dirman membacakan doa dan lalu ditiup ke bagian punggung Dina sampai bawah, diiringi dengan pengusapan sesuatu yang diambil dari dalam cupu. Rasanya dingin, seperti es yang diletakkan di atas kulit, sampai-sampai membuat seluruh tubuh Dina merinding. Doa-doa terus diulang-ulang dalam bahasa yang tidak jelas dan susah untuk dimengerti. Namun di setiap ujung atau awalannya selalu terselip nama-nama Allah. Rasa dingin yang sebelumnya Dina rasakan perlahan-lahan mulai berubah menjadi hangat. Normalnya suhu tubuh manusia. Seakan tahu apa yang Dina rasakan, Amang Dirman pun berhenti. Amang Dirman terlihat berkeringat sangat banyak, sehingga baju yang ia kenakan pun basah oleh keringat. Malam itu Dina dan Husna disuruh untuk tidur, sementara Amang Dirman dan istrinya masih mengobrol di teras rumah. Keesokan harinya, Dina bangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Tubuhnya juga terasa segar dan ringan. "Alhamdulillah, Nak. Haidku sudah berhenti. Syukurlah kalau begitu. Aku ikut senang mendengarnya." Mereka berkumpul di ruang dapur yang luas untuk sarapan. Namun Mang Dirman tidak ada di sana. Wajah istrinya juga tidak secerah hari kemarin. Beliau nampak murung dan diam. "Amangnya kemana, Cuk?" "Dia sakit. Tadi malam badannya panas, hampir tidak bisa tidur. Begitulah kalau dia memaksakan diri untuk mengobati orang. Sekarang ini amangmu itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi mengobati orang yang sakitnya parah. Setelah sebelumnya dia pernah hampir mati karena terlibat perkelahian halus dengan dukun orang dalam TW." Dina yang semulanya nampak ceria mendadak jadi sedih mendengar jawaban istri Mang Dirman. "Ya Allah, kasihan Amang. Gara-gara saya beliau sampai jatuh sakit," lirih Dina. "Doakan saja semoga dia lekas sembuh. Sekarang kalian makanlah. Ucu mau membuatkan kopi panas dulu untuk Amang kalian." Selesai makan, Dina dan Husna pun berpamitan untuk pulang. Mereka menaiki getek lagi untuk kembali. Namun baru saja ketika Dina sampai di rumah, Yadi sudah menunggunya dengan raut wajah yang penuh kemarahan, berdiri di sebelah Ucu Bastiar dengan senyuman sinis. "Istri macam apa kau ini, hah? Pergi tanpa izin suami. Jangan-jangan kau pergi bersama laki-laki lain?" Dina menggeleng. Ia menjelaskan apa yang terjadi, tapi sudah terlambat. Yadi sudah termakan omongan Cu Bastiar. Dan saat itu juga
Tanpa pikir panjang ditambah hasutan dari Cubastiar, Yadi menjatuhkan talak pada Dina. Seketika dunia rasanya runtuh, dan hati Dina hancur berkeping-keping mendengar apa yang baru saja Yadi katakan. Ia terduduk, menangis sesegukan, sakit, sedih, tentu saja. Bagus Di, kau sudah membuat keputusan yang tepat. Setelah ini aku yakin kau pasti akan menemukan istri yang jauh lebih baik dari perempuan ini, dan yang pastinya tidak mandul. Husna yang mendengar kabar itu langsung menemui Dina di rumahnya. Barang-barang Dina sudah dikeluarkan semua oleh Yadi dan Cubastiar. Kau tidak bisa mengusir Dina begitu saja, Di. Kalaupun ingin bercerai, kalian harus membagi harta. Di mana rasa tanggung jawabmu ini, ha? Bentak Husna. Seraya menunjuk tepat ke wajah Yadi. Harta apanya? Kau pikir si Dina selama ini bekerja, ha? Dia asik menghabiskan uang keponakanku saja. Kau gila, Di. Kau lebih percaya omongan wanita tua mulut sampah ini ketimbang istrimu yang jelas-jelas selama ini sudah tulus hidup merawati kau dan ibumu. Ayo Din, kita pergi ke rumahku. Kau tidak akan mati hanya karena bercerai dengan laki-laki egois ini. Akan kupastikan kau mendapatkan suami yang jauh lebih baik ketimbang bajingan gila ini, ujar Husna seraya menarik tangan Dina untuk membawanya pergi. Sekilas Husna melihat wajah Cubastiar nampak tersenyum puas menatap kepergian mereka. Aku tidak bisa bercerai begitu saja dengan suamiku, Nak. Pesan ibu mertuaku belum aku tunaikan. Pikirkan perasaanmu, Din. Untuk apa kau mempertahankan laki-laki yang bahkan tidak mau mempertahankanmu? Sepeser pun Dina sama sekali tidak menerima harta perpantangan dari Yadi. Tapi bukan masalah besar bagi Dina. Ia juga tidak menginginkan harta tersebut. 2 minggu setelah perceraiannya, Dina mulai menjalani hidup baru. Meskipun ia masih takut tinggal di rumah Husna. Dan baru beberapa hari dia bekerja di tempat Husna. Hingga 6 bulan berlalu, Dina sudah mulai dekat dengan seorang laki-laki. Sementara Yadi kabarnya sudah menikah dengan anak Cubastiar. Kini Dina dan Husna tahu maksud dari tujuan dari Cubastiar mengirimkan sihir pemisah itu. Rupanya dia ingin menikahkan anaknya dengan Yadi yang memang sudah mapan. Dina sudah ikhlas dengan semuanya. Ia juga mendoakan agar mantan suaminya bahagia dengan istri barunya. Selamat ya Din, ucap Husna setelah Dina dan Boy resmi menikah. Terima kasih anak, sudah mau menampungku selama ini, mau memberiku makan gratis dan membantuku dalam segala hal. Ih, apa sih? Kebaikanmu padaku pun apa kurangnya? Aku hanya membalas kebaikanmu, Din. 7 bulan setelah menikah dengan Boy, Dina mengandung. Mereka sangat gembira. Terlebih-lebih Dina yang sudah dicap mandul oleh mantan suami dan keluarganya. Pekerjaan Boy semakin bagus. Mereka juga sudah bisa membeli mobil walaupun bekas. Din, kau tahu tidak? Si Yadi kemarin menemuiku. Dia menanyakan tentang kamu. Dia juga cerita, katanya istrinya selingkuh. Dan mobil juga motornya sudah dijual oleh Cubastiar. Puasnya aku Din, ujar Husna. Hus, apa-apaan kamu tegur Dina. Walau bagaimanapun itu bukan kesalahan dia, Nak. Lalu kalau dia minta rujuk, apa kamu mau menerimanya? Ujar Boy dengan segelas susu untuk ibu hamil di tangannya. Aku cukup berdoa untuk kebahagiaannya dan untuk menerimanya kembali. Rasanya sudah tidak ada ruang di hatiku, karena di sini sudah penuh terisi kamu dan bayi kita. Boy tersenyum. Ia memberikan segelas susu itu pada istrinya. Husna ikut tersenyum melihat keromantisan keduanya. Selamat ya Din, ucapnya. Nah, dan begitulah akhir dari sebuah cerita treat horor dengan judul Sihir Pemisah. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.